Jadi kalau mau bikin Figma, ini kalian kan nanti kan disuruh login ya. Loginnya kalian bisa pakai akun Google ya. Ini saya pakai akun Google-nya punya lab ya, yang masih bersih, masih kosong gitu ya. Nah, di sini kalian Figma itu kan gratis ya. Tidak harus bayar, gratis bisa. Cuman kalau gratis dia nggak bisa kolaborasi. Ya bisa sih, cuman dibatasin ya, cuman satu tim ya. Gitu. Ya cukup lah kalau cuman buat ngerjain tugas ini ya. Nah, nanti menunya tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kalian mau bikin desain baru, kalian bisa pilih menu yang ini ya, New Design File ya. Ini bisa diklik, nanti kalian langsung disodorin ke sini ya. Gitu. Nah, ini tampilannya ya. Nah, warnanya ini ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Karena di tempat saya ini saya pakai dark mode ya. Dark mode harusnya warnanya sih kalau di tempat kalian mungkin terang ya. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa lihat aja videonya. Nah, jadi di Figma ini kalau buat saya sih tampilannya cukup sederhana ya. Karena tombol-tombolnya hanya sedikit ya, seperlunya doang ya. Yang dipakai itu sebenarnya cuman ini frame, shape sama text ya. Yang paling pokok sih itu. Ya yang lain sih kalau mau bikin icon ya bisa pakai ini ya, drawing ya. Tapi kan icon tinggal ngambil aja ya. Gitu. Nah, jadi kalau ketika kalian bikin project Figma pertama kali, terus kalian mau bikin desain ya. Oh iya, desainnya itu untuk mobile ya. Desainnya untuk mobile tugasnya ya. Saya lupa bilang tadi. Nanti kalian bikinnya ada dua macam lagi gitu ya. Satu aja ya untuk mobile ya, aplikasi mobile. Nah, jadi di Figma itu ketika kalian buka project pertama kali, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah bikin frame ya. Itu ikonnya yang ini loh, ada kayak pagar ini ya. Ini frame. Nah, terus kalian pilih ini ya. Ukuran framenya itu pakai template HP apa itu ya. Misalnya saya pilih iPhone 13 Pro Max ya. Sebenarnya nggak masalah sih mau pakai yang manapun. Ini cuma masalah rasio layar aja ya, resolusinya aja. Gitu. Ya, ini saya pilih iPhone 13 Pro Max ya. Nah, satu frame itu mewakili satu tampilan ya. Ini tampilan yang pertama. Nanti kalau mau bikin halaman yang baru lagi ya bikin frame baru lagi aja ya. Gitu. Nanti ada dua halaman. Gitu ya. Nah, jadi misalnya ini pertama-tama nih saya mau bikin untuk login. Nah, frame itu kan cuma buat ini ya, kayak semacam wadahnya gitu kan. Nah, untuk nambahin komponen itu sebenarnya cuma satu tools yang kalian pakai yaitu shape ya di sini. Ya, misalnya untuk login kita harus masukin username sama password ya. Ya udah kita pakai ini ya, rectangle ya. Terus kita bikin ya ukurannya mau seberapa gitu ya. Segini misalnya ya. Ini saya zoom. Nah, ini ukurannya ya. Saya taruh sini misalnya. Nah, kemudian buat ganti warna itu kalian bisa pilih di sini ya. Di sebelah kanan ini untuk ngatur-ngatur atributnya ya. Ganti warna misalnya mau warna merah ya, warna apa gitu ya. Nah, biasanya kan kalau inputan ya sekarang pakainya warnanya putih ya. Ini saya kasih warna putih gitu. Lah, terus nggak kelihatan inputannya mana gitu kan. Nah, input aja kalau misalnya warnanya putih kan nggak mungkin backgroundnya putih ya. Kecuali kalau backgroundnya diganti warna yang lain atau inputannya nggak putih-putih amat, misalnya abu-abu gini ya masih kelihatan ya. Oke, nah kalian bisa kasih ini ya, kalau mau misalnya mau dikasih border juga bisa, itu ada di bagian yang sini ya. Ini ada tulisan namanya stroke ya. Nah, ini bisa dikasih border ya di pinggir sini gitu. Bordernya jangan terlalu hitam ya, agak abu-abu ya, 8F ya. Nah, seperti ini ya. Terus nah ini kan terlalu kaku pinggirnya ya. Misalnya mau dibikin melengkung itu bisa ya. Ini ada buat lengkungannya mau berapa derajat, misalnya 5 itu ya. Kalau kurang ya dinaikin 10 ya. Nah, ini kan lebih artistik. Nah, terus kalau mau biasanya kan ada placeholder ya atau tulisan, kan nggak mungkin inputan polos gini ya. Ya, biasanya dikasih tulisan. Ini kalian bisa pilih teks di sini, terus masukin aja di sini ya, di tengah-tengah situ ya. Masukkan username misalnya. Nah, kayak gini. Nah, untuk tulisan juga sama ya. Ini kalian bisa bisa ini diatur ya. Kalau ukurannya kurang gede ya digedein ya. Misalnya segini ya.
Terus misalnya kan kalau placeholder itu kan warnanya nggak hitam-hitam amat ya, ya agak dikaburin, nah, gini lah. Nah ini contohnya ya, gitu. Nah kalau mau sedikit rapi, yang ini kan sepaket ya antara apa kotaknya ini sama tulisan itu kan satu paket ya kan. Nah itu bisa di apa namanya, dibikin grup ya, gitu. Biar kalau geser-geser ya sepaket gitu loh. Kalau nggak dibikin grup, misalnya saya geser kotaknya, tulisannya ketinggalan, itu kan repot ya. Gitu. Nah itu caranya. Nah terus untuk passwordnya misalnya ya bisa di copy ya. Ini saya copy, ya, saya taruh bawahnya. Kemudian di grup yang kedua tinggal saya ganti tulisannya ya. Masukkan password ya, misalnya kayak gini ya. Ini contohnya itu. Terus misalnya saya copy lagi untuk bawahnya ya, untuk bikin tombol ya. Nah ini terus di sini tuh bisa otomatis ngatur jarak ini ya. Jadi ini jaraknya kan sama nih, 22 ini ada kotaknya tuh loh. Ini jaraknya sudah sama gitu. Jadi percaya aja pokoknya ya. Nah untuk tombol ini saya geser dikit ke tengah ya. Terus saya ganti login ya. Login. Nah saya pasin tengah. Ini saya bold, untuk ganti bold juga sama, bisa pakai di sini ya. Ini bold. Nah kalau tombol biasanya warnanya dibedain ya, warnanya dibedakan ya. Masa putih itu kan enggak ya, saya pakai biru deh misalnya, biru. Nah tulisannya saya bikin warna putih ya, biar kebaca ya. Nah ya ini contoh sederhana ya, halaman login gitu. Ya nanti tinggal, biasanya kalau di atas ini kan ada logo aplikasi ya, ikonnya itu kan, icon-icon. Nah untuk apa namanya, icon ini kelebihannya di Figma itu ada plugin ya, ada plugin. Jadi kalian bisa klik di menu sini, ada menu plugin ya. Nah ini kalau kalian mau cari plugin, kalian bisa buka aja find more plugin ini ya, tinggal ketikin gitu. Nah salah satu plugin yang apa namanya sering saya pakai itu adalah ini ya, Iconify ya, Iconify ya, Iconify ini buat nyari icon. Jadi kalian nggak usah repot-repot nyari icon di luar ya, cari di sini aja ya. Misalnya apa ya, gambar ikan gitu ya, fish ya, saya cari icon ikan gitu ya, gitu. Nah ini ada iconnya, ada dari macam-macam ya. Kalau yang awal-awal nih biasanya material design ya, atau kalian bisa juga ini sih, kalian buka dulu. Misalnya kalian hanya mau nyari icon yang dari Google ya, dari material. Nah di sini kalian buka dulu, terus kalian cari di sini bisa ya. Nah fish, loh kok nggak ada? Yang tadi berarti bukan ya, bukan dari sini. Ya. Coba di sini fish. Ya. Nah ini misalnya ya. Saya pilih salah satu ini ya, terus saya import ya. Nah ini ikonnya di sini ya, gitu. Terus saya gedein ya. Nah di Figma ini semuanya berbasis vektor ya, jadi kalau mau digedein segede apapun nggak akan pecah ya. Nih mau segede gaban ini juga nggak bakal pecah ya, tetap mulus gitu loh ya kan. Nah ini misalnya saya taruh di sini ya, gitu. Nah icon di sini juga bisa diganti warna ya kalau mau ya. Nah ini misalnya icon aplikasinya kayak ini gitu ya, nah kayak gini. Nah ini kan udah lumayan ya tampilannya ya, ya masih polos sih, cuman lumayan lah. Nah terus kemudian kalian kalau mau bikin halaman baru tinggal ini ya, pilih frame baru, terus pilih ini ya. Oh, ini saya jejerin. Nah ini kan tadi halaman ketika ketika mau login ya ini ya. Nah ini bisa diganti namanya ya. Ini login ya, karena ini halaman login. Terus ini adalah halaman home ya. Oh iya, di apa namanya, di Figma ini juga pakai sistem layer ya. Jadi ini misalnya saya taruh di sini ya, ini kan
apa namanya, ikonnya kan ada di atasnya ini ya, tombol ini ya. Kalau supaya ikonnya jadi background, ya ini tinggal diubah urutannya aja ya, urutan ininya. Nah, salah, mana tadi? Login, misalnya di, nah ini, apa namanya, gambar ikonnya ini saya taruh posisinya di bawah yang ini ya, grup 3. Grup 3 itu tombol login ini loh. Nah, kalau ini di bawahnya grup 3 berarti ya posisinya dia di belakangnya gitu, ya. Jadi ini pakai sistem layer ya. Itu namanya sistem layer kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, ini terus apa namanya, ada halaman kalau misalnya sudah login ya. Ini saya bikin simple aja ya. Saya kasih tulisan selamat datang gitu ya. Selamat datang. Misalnya username-nya Christian itu ya. Nah, ini apa namanya, selamat datang Christian gitu. Saya gedein ukurannya ya. Ini cuma buat contoh doang ya. Dah. Ini jadi kalau ceritanya kalau habis login kita pindah ke sini. Nah, salah satu kelebihannya di Figma itu kita bisa ini ya, bisa bikin prototype ya. Jadi seolah-olah kita bisa ini apa namanya, bisa interaksi ya, bisa kita pakai gitu. Nah, di halaman yang kedua ini saya coba kasih satu ini deh, satu tombol ya buat logout ya. Ini ada tombol logout. Oke, nah jadi kalau misalnya apa, tombol ini dipencet, tombol login dipencet, kita akan login. Terus kalau tombol logout dipencet, nah kita balik ke sini gitu. Nah, kita di Figma tuh bisa bikin kayak gitu ya. Caranya kalian bisa masuk di menu prototype di sebelah kanan atas ini. Kan ada menu desain. Kalau menu desain itu kalau kita pencet salah satu komponen, dia bisa ngatur di situ. Itu menu desain. Nah, di sebelahnya ada menu prototype ya. Menu prototype ini kita bisa pakai komponen-komponen yang ada. Kalau misalnya dia dipencet atau diapain, itu kita bisa lakukan aksi ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, ini misalnya ada tombol login kan. Ketika di menu desain kan bentuknya seperti ini. Kalau saya ganti menunya jadi prototype, itu ada muncul lingkaran kecil di sini ya. Kalian perhatikan. Nah, lingkaran ini itu bisa saya klik, terus saya tarik ya. Saya tempelin ke frame yang sebelahnya ke sini. Nah, nanti langsung muncul ini ya. Artinya kalau tombol ini itu dilakukan sesuatu ya, sesuatunya itu bisa tab, bisa drag, bisa hover ya. Yang paling umum ya tab itu dipencet ya. Kalau dipencet mau ngapain? Oh, kalau dipencet mau ngapain? Nah, ini ngapainnya itu di sini. Kalau navigate itu dia pindah halaman ya. Kalau overlay itu nanti dia munculin halaman yang baru ini di atasnya itu ya, itu overlay. Nah, kita pakai yang navigate ya. Navigate itu diarahin ke halaman lain. Nah, halamannya mau yang mana? Ini halaman home ya. Gitu. Demikian juga yang ini ya, tombol logout ini kalau saya pencet kan muncul lingkaran ini. Kalau dipencet dia bisa pergi ke halaman yang login tadi ya. Nah, ini. Jadi ini bolak-balik ya. Yang logout itu kalau dipencet dia arahnya ke sini, kalau yang login dipencet ke sini ya. Nah, ini yang logout itu kalau ditekan ke halaman ini yang kiri, kalau login dipencet ke halaman yang kanan. Gitu. Nah, ini kalau kalian sudah kasih seperti ini, nah kalian perhatikan di kanan atasnya ada tombol play atau run gitu ya. Ini bisa dipencet ya. Bisa dipencet gitu. Nah, ini kayak kita bisa ngetes gitu loh. Kalau kita pencet ini, nah dia pindah halaman. Ya, ini bolak-balik gitu ya. Gitu. Nah, aplikasinya ya. Aplikasi nggak tahu apaan ya. Akuarium gitu ya. Ya, itu doang sebenarnya ya. Yang perlu dipelajari gampang kan, sebenarnya simple ya. Maksudnya buat bikin antar muka udah cukup lah. Kalian tinggal atur-atur warnanya, terus ukurannya, fontnya kayak gitu-gitu ya. Kalau itu kan ya apa namanya? Tergantung ini sense design ya. Gitu. Tapi kalau teknisnya untuk pakai Figma sebenarnya intinya cuma gitu aja sih yang diperlukan gitu ya. Ya meskipun sebenarnya masih banyak ini ya, masih banyak fitur-fitur lain di Figma
ya. Kayak misalnya kita mau ganti vektornya, terus apa namanya kombinasi gambar, tapi itu nggak perlu sih kalau sekarang ya. Masking ya istilahnya ya, masking. Tapi itu nggak perlu. Jadi kalau yang diperlukan itu cuman ini doang, frame ya, buat bikin apa namanya wadahnya. Habis itu ada ini shape ini untuk bikin komponen-komponen ya. Terus sama teks untuk naruh tulisan ya, itu doang. Nah nanti apa namanya yang kalian kumpulkan itu adalah link ketika ini loh. Ini kan di play ya. Nah ini kan di play. Nah ini linknya ini yang kalian copy ya. Gitu. Ini kan linknya bisa di share ya. Sorry, ini ada tombolnya nih. Nah ini ada tombol share. Nah ini bisa diatur ya. Anyone with the link can view ya. Ini pastikan semua orang bisa lihat ya. Nanti kalau kalian nge-share tapi ternyata dibikin private ya percuma ya. Gitu. Ini kan kalau di copy, terus misalnya saya buka ya di mode incognito ini ya. Nah ini buat ngetesnya gitu aja ya. Kalau dibuka di incognito bisa ya, aman berarti ya. Nah ini ya kan bisa dicobain gitu. Seperti itu. Nah oh ya, kalau misalnya kalian itu merasa tidak berbakat mendesain merasa tidak berbakat mendesain, di Figma itu sudah ada template juga buatan orang ya. Misalnya kalian mau bikin ini apa namanya stylenya tuh ala-ala iPhone misalnya ya. Nah ini kalian bisa iOS cari ya, iOS UI Kit Figma misalnya ya. Nah ini sudah ada desain punya orang ya, bisa tinggal di copy gitu ya, nggak apa-apa, tidak dosa kok ya. Nih misalnya ini ya, ada orang bikin template seperti ini ya, ini kita bisa get a copy ya, ini saya copy ke yang ini. Nah ini langsung masuk ke project kita ya. Nih, wah sudah komplit ya. Semua komponen ada, tinggal di copy aja nih. Misalnya mau cari apa nih? Button ya. Button di mana ya? Nah ini nih. Ya kayak gini-gini ya. Ini bisa di copy ya. Misalnya saya contohin, saya mau copy ini nih, panel ini ya, panel apa namanya untuk pengaturan ini ya. Nah ini saya copy ya. Ini kan projectnya kan jadi punya kita nih, ya kan? Jadi apa punya kita itu. Bentar, oh sorry kok ini view only. Sebentar. Bentar. Ini nggak bisa ngedit. Tadi itu ini get a copy. Oh ya, ini saya copy ke akun saya aja ya. Nggak tahu kok yang lab tadi kok view only ya. Nah, ini misalnya kan projectnya kan sudah jadi punya kita copy loh. Ini punya orang kan, orang bikin terus saya copy ya. Nah, kemudian kalau misalnya apa namanya kita mau pakai ya, ini kan template ya, ini jangan diubah-ubah ya. Nah kalian bisa bikin halaman baru ya, ini ada menu page ya, ini bisa ditambahin halaman baru, misalnya namanya tes gitu. Nah di sini saya bikin satu frame baru ya. Nah komponennya tinggal ngopi dari yang ini tadi ya. Misalnya saya copy ini ya, tombol get started ya. Nah ini saya copy ya, saya pindah ke sini ya. Nah jadi kan, nah taruh di sini itu kan. Tinggal diganti aja tulisannya ya. Misalnya mau diapain? Ini kan get started ya. Missing font, wah ini kacau nih. Apa namanya? Fontnya saya nggak punya ya, ya sudah. Ya bentar, ini kok harus cari penggantinya ya. Ya intinya sih ya tinggal diganti aja tulisannya ya, jadi login gitu misalnya atau apa ya.
Ini saya harus ini dulu, harus milih font-fontnya karena font-fontnya ini nggak ada di laptop saya ya. Ya ini tinggal diganti, cari penggantinya aja sih. Terus di replace itu ya, baru bisa ya. Gitu. Tapi intinya gitu doang ya. Kalian mau apa namanya? Mau ngambil komponen ya tinggal ambil dari sini aja ya. Ini bisa di copy-copy ya. Tadi yang mau saya copy kan ini ya. Settingan ini ya, title nih ya. Ini bisa saya copy ya, saya pindah ke sini ya. Nah, ini misalnya ini untuk ngatur bahasa itu ya. Aduh, iya ya, hilang lagi. Tinggal saya ganti ini bahasa itu ya. Kan kita nggak usah bikin dari nol ya, udah ada orang bikin template, kita copy aja gitu ya. Tinggal ini tadi ya, ini masalahnya di tempat saya masalah font ya. Ya tinggal di replace aja, nanti terus replace nanti bisa pakai ya. Gitu. Ya itu apa namanya? Untuk panduan singkat menggunakan Figma ya. Kurang dari 30 menit. Jago Figma dalam 30 menit. Mantap. Wah, ini saya stop